Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Oktaviani, Magister Sains Akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen keuangan Islam. Manajemen keuangan Islam adalah pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aspek finansial dan spiritual. Dalam manajemen ini, praktik riba dan grahar sangat-sangat dihindari. Selanjutnya ada definisi dan konsep manajemen keuangan Islam. Yang pertama ada prinsip syariah. Dasar utama manajemen keuangan Islam adalah nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam. Yang kedua ada etika dan keadilan, yaitu menekankan pada keadilan, kejujuran, dan penghindaran dari eksploitasi dan ketidakpastian. Yang ketiga ada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah terdiri dari 4, yaitu yang pertama larangan riba, yang artinya menghindari bunga atau keuntungan yang tidak adil. Yang kedua penghindaran grahar, yaitu mencegah ketidakpastian dan risiko yang tidak terkendali. Yang ketiga larangan masyir, yaitu menghindari spekulasi dan perjudian. Lalu yang terakhir ada keuntungan bersih, yaitu menekankan pada keuntungan yang didapat dari usaha yang halal dan bernilai. Selanjutnya ada instrumen keuangan syariah yang terdiri dari suku, mudharabah, dan musyarakah. Yang pertama ada suku, yaitu surat utang berbasis aset real yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang kedua ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana yang berbagi keuntungan. Yang terakhir ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berbagi modal dan keuntungan. Pengertian dari penghindaran riba, grahar, dan masyir. Yang pertama ada riba, yaitu bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa usaha. Yang kedua ada grahar, yaitu ketidakpastian dan risiko yang tidak terkendali. Yang terakhir ada masyir, yaitu spekulasi dan perjudian yang mengandalkan keberuntungan. Konsep zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batas waktu tertentu dan telah disimpan selama 1 tahun. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab atau batas waktu tertentu. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap muslim pada saat bulan Ramadan. Selanjutnya ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa batas minimal tertentu, diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ini dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak, yaitu sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola usaha mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Tetapi, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka yang bertanggung jawab itu adalah pengelola usahanya. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah ini adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyediakan modal untuk suatu usaha bersama. Nah, keuntungan dan kerugiannya dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Tidak seperti mudharabah, dalam musyarakah kedua belah pihak berpartisipasi dalam mengelola usaha tersebut. Selanjutnya ada investasi halal dan produk investasi syariah. Yang pertama ada saham.
saham adalah investasi di saham perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Yang kedua, ada real estate, investasi di properti yang memenuhi syarat syariah seperti perumahan atau gedung komersial. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk adalah surat utang berbasis aset real yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang terakhir ada emas dan perak. Nah, emas dan perak adalah investasi dalam logam mulia sebagai aset yang aman dan stabil. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada bank syariah. Bank syariah ini menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada lembaga keuangan mikro syariah. Memfasilitasi akses keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Yang ketiga ada dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah ini adalah memberikan skema pengelolaan dana pensiun yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir ada tantangan dan prospek manajemen keuangan Islam di Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran ini adalah masyarakat semakin memahami dan tertarik dengan manajemen keuangan Islam. Yang kedua, ada dukungan dari pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah ini mendukung pengembangan sektor keuangan syariah. Yang ketiga, ada inovasi produk, di mana pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan menarik. Cukup sekian, terima kasih.